Shalom semuanya, kita bertemu sekali lagi dalam sel muda-mudi kita pada minggu ini. Haleluya, mari kita semua berikan kemuliaan bagi Tuhan karena kita dapat berkumpul sekali lagi bersama-sama walaupun secara atas talian. Amin. Mari kita semua berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, saat ini ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Hari ini kami dapat berkumpul sekali lagi dalam sel muda-mudi kami secara atas talian. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau terus menyertai kami dan memberkati jaringan internet di tempat kami, dimanapun kami berada, biarlah berada dalam keadaan yang baik. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang kita masuk di dalam ruangan icebreaker. Icebreaker kita pada minggu ini ialah kesinambungan daripada icebreaker pada minggu lalu, yaitu cari emoji. Peraturan game ini adalah Anda harus mencari dan menaip emoji yang sama yang tertera di screen telepon Anda. Nah, Anda juga akan diberikan masa selama 30 saat untuk mencari emoji tersebut. Kita mulai dari round yang pertama. Wah, tahniah bagi Anda yang cepat dan laju dalam menaip dan mencari emoji yang dalam round yang pertama ini. Sekarang adalah round yang kedua. Sekali lagi bagi Anda yang dapat mencari dengan laju emoji ini. Sekarang kita masuk ke dalam mencari emoji round yang ketiga. Wah, hebat-hebat toh kamu semua. Sekarang kita masuk dalam round yang keempat. Tahniah bagi Anda yang laju dan cepat dalam mencari emoji dalam round yang keempat ini. Dan kita masuk dalam round yang terakhir. Puji Tuhan bagi semua Anda yang cepat dan laju di dalam mencari dan menyiapkan emoji-emoji yang tertera di screen Anda. Terima kasih atas kerjasama Anda. Dan sekarang adalah masanya untuk kita memuji dan menyembah Tuhan kita. Haleluya! Haleluya, mari kita bersama-sama memuji Tuhan Allah kita. Haleluya!
masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Bersama, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Engkau
Haleluya. Mari kita bersama nyanyikan sekali lagi lagu ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa, terima kasih karena anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Segala pujian penyembahan ini kami serahkan hanya kepadamu, hanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bersama kita katakan, amin. Haleluya. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan Allah kita. Haleluya. Sekarang adalah masanya untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cik Quincy. Shalom semuanya, selamat kembali ke sel muda-mudi kita pada hari ini. Jadi terima kasih kepada pengacara kita yang telah menjemput saya untuk hadir bersama-sama dengan kamu semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan saya pimpin kamu semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau hadir di dalam pertemuan sel muda-mudi kami pada malam hari ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Kau berbicara kepada kami dan kami buka hati, pikiran, roh kami untuk terus menerima berkat rohani yang akan kami terima bersama-sama pada malam hari ini. Berkati ya Tuhan line internet kami, berkati persekutuan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi tema khotbah yang disampaikan oleh Kenan ataupun penginjil ataupun pastor di tempat kamu ialah
menyembah sebagai satu keluarga yang diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga 17 dan juga Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga ke 26. Nah, menurut Oswald Chambers, dia bilang begini, menyembah adalah memberi kepada Allah yang terbaik. Allah terlebih dulu memberi yang terbaik kepada kita, saya dan kamu. Nah, apakah itu penyembahan? Jadi secara umumnya, penyembahan orang Kristen yang mempercayai Tuhan sebagai juru selamat yang hidup bermaksud mengasihi dan menghormati Allah pencipta alam semesta ini. Serta penyembahan itu juga merupakan cara kita untuk menunjukkan rasa hormat dan kasih melalui doa kita, nyanyian kita, ucapan syukur kita, dan juga tindakan sehari-hari yang memuliakan Tuhan. Jadi penyembahan itu merupakan gaya hidup kita ya, bukan datang gereja saja baru kita kunun baru menyembah. Tidak, itu merupakan gaya hidup kita, oke? Jadi berarti penyembahan itu harus berasal dari kedalaman hati kita, dari batin kita, yaitu hati yang tulus dan dimotivasikan oleh rasa cinta kita kepada Tuhan dan rasa syukur atas semua yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Jadi ketika kamu menyembah Tuhan kan, kamu mesti ada feeling I love you Jesus. I know you do the best thing in my life. Wah, begitu bah. Jadi kamu tahu mengapa kamu menyembah Tuhan. Kamu kenal siapa Tuhan yang kamu cipta. Jadi sebab itu di dalam penyembahan tiada perbandingan yang boleh kita bandingkan Tuhan yang kita sembah itu kepada dewa-dewa, kepada yang boleh disembah di dunia ini, pokok kah, bangunan kah, tugu peringatan kah, tiada. Oke? Nah, di dalam Yesaya pasal 40 ayat ke-25, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia? Firman yang Maha Kudus. Nah, jadi Tuhan sendiri berfirman, Dia tidak boleh disamakan dengan apapun di dunia ini. Tuhan yang kita sembah tidak boleh disamakan apapun di dalam dunia ini. Ingat itu ya kawan-kawan, tidak boleh disamakan sama sekali di dalam dunia ini. Nah, dari dalam penyembahan kan, bukan sahaja kita menyembah Tuhan, tetapi kita juga terkadang kan memiliki penyembahan berhala secara modern. Apakah itu? Oke, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Jadi ini adalah berhala-berhala modern yang kita secara tidak langsung kita telah melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, contohnya kan, sebagai contoh di gereja saja, ketika kita datang gereja tapi hati kita melekat kepada handphone, bukan mendengar apa yang disampaikan firman Tuhan, bukan memuji menyembah Tuhan, hanya tinggal kiri kanan. Oke. Lepas itu melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Itu contoh yang boleh kita nampak secara mata kasar. Belum lagi kita jelaskan ataupun ungkaikan di kehidupan harian kita. Jadi kawan-kawan, berhati dengan berhala modern ini ya, bukan hanya dunia ini semakin membaik, tetapi semakin membawa kita hanyut dengan peredaran modern. Jadi berhati-hati dengan handphone kamu, oke? Berhati-hati dengan pilihan kamu sekarang. Jadi sembahlah Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Nah, yang kedua, mengapa kita menyembah Allah? Kita sudah tahu apa itu penyembahan kan? Jadi sekarang kenapa kita menyembah Tuhan alam semesta ini? Nah, kita menyembah Tuhan bukan saja karena kita diciptakan untuk menyembah Dia. Saya dan kamu diciptakan untuk menyembah Dia, tetapi Dia sememangnya layak
untuk disembah, layak untuk menerima pujian, hormat, dan syukur kita. Sebab Tuhan sudah lakukan perkara yang besar. Dia sudah menebus kita dari kematian kekal kepada kehidupan sejati. Oke, jadi kalau kamu belum tahu ya guys, kita ini memang selayak-layaknya lahir jadi ini kita sudah confirm masuk neraka. Tetapi terima kasih dan puji Tuhan, syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus sudah menggenapi misi penyelamatannya di kayu salib. Sebab itu tiket kita otomatis dapat masuk surga hanya dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kamu. Jadi jangan lepaskan tiket masuk surga itu ya. Jangan sesekali kepada kamu. Jadi berhati-hati dengan perhubungan kamu, lawan jenis ya. Berhati dengan pergaulan kamu, kawan-kawan kamu yang tidak seiman. Berhati-hati. Nah, sebab Tuhan sendiri telah mengatakan kepada kita semua di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Dia bilang begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, saya dan kamu bangsa yang terpilih. Tuhan sudah pilih kita, bukan kita yang minta mau dipilih-pilih. Tuhan, saya leni. Bukan, Tuhan sendiri yang sudah memilih saya dan kamu sebagai apa? Bukan sahaja bangsa terpilih, tetapi imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Tuhan menguduskan kita untuk menyembah Dia. Dan kita sendiri ialah umat kepunyaan Allah, supaya kamu dapat memberitakan kebaikan-kebaikannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Jadi kawan-kawan ingat ya, kita ialah bangsa yang rajani, dan tujuan kita dipanggil juga ialah kita dapat memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ingat siapa kita, jangan kacang lupakan kulit. Terlebih lagi Tuhan Yesus Kristus yang telah melakukan hal yang besar di dalam hidup kita, yaitu menebus kita daripada maut. Oke. Nah, jadi amaran keras di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ingat ya, Tuhan tidak mau disamakan Allah-Allah lain di dunia ini. Dia tidak mau, Dia mau satu saja. Penyembahan itu hanya kepada Dia. Kamu tahu kata apa? Tuhan kita juga memiliki perasaan. Oke? Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Oke? Nah, kalau Dia cemburu, Dia pasti akan melihat apa yang kita lakukan, perbuatan kita kepadanya di hadapannya, yaitu Dia akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, yang membenci Tuhan Yesus. Jadi ingat, jangan sembah Allah lain. Ini adalah amaran keras untuk saya dan kamu. Nah, seterusnya ketika kita benar-benar mengikuti dan menyembah Tuhan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kamu, apa yang Tuhan berikan ialah warisan. Oke, di dalam Mazmur 112 ayat 1 hingga 2. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Oke. Jadi berbahagialah kamu dan saya yang takut akan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, sebab bukan saja pada masa ini kita diberkati, tetapi generasi kita yang seterusnya kita akan diberkati. Nah, setelah kita mengetahui apa itu penyembahan, mengapa kita harus menyembah Tuhan, kita juga harus tahu bagaimana kita menyembah Allah kita, Yesus Kristus. Macam mana itu ya? Oke, jadi bagaimana menyembah Allah? Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 hingga ke 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab
Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, penyembahan benar yang dilakukan dalam roh perlu kita fahami ya. Di dalam roh dan dalam kebenaran ini kita harus betul-betul faham apakah definisi ini. Nah, penyembahan di dalam roh merupakan praktik ataupun praktikal yang melibatkan seluruh hati kita, di kedalaman hati kita. Saya sudah sentuh awal-awal tadi, yaitu dalam roh batin kita, di kedalaman lah, di dalam yang tidak boleh dinampak. Jadi itulah penyembahan di dalam roh. Nah, tetapi dalam masa yang sama Tuhan juga mahu kita menyembahnya di dalam kebenaran. Nah, apa maksudnya ini? Dalam kebenaran. Nah, maksudnya melibatkan pemikiran kita atau pengertian yang benar terhadap Yesus Kristus, terhadap Tuhan yang kita sembah, oke? Dan kepercayaan kita itu yang benar. Kita menyembah satu-satunya Tuhan Allah, Yesus Kristus, dengan cara yang benar juga, oke? Nah, jadi gabungan terbaik di antara kedua aspek penyembahan ini di dalam roh dan juga kebenaran akan menghasilkan penyembahan kepada Allah yang membawa sukacita. Jadi kawan-kawan, ketika kita menyembah Tuhan kan, dari dalam hati kita, di dalam kebenaran kita, sepatutnya ekspresi itu kan keluar meluap-luap. Bukannya kita begini sih, yang tidak feeling itu. Jadi itu artinya kan, kalau kita menyembah Tuhan di dalam hati kita, kita secara otomatis, dalam bahasa Indonesia kan, secara otomatis kita akan enjoy. Badan kita ini akan memberi respon, kiri, kanan, melihat, menyembah Tuhan. Tidak akan peduli sekeliling, tetapi otomatis angkat tangan. Sebab itulah cara kita untuk menyembah Tuhan, mengekspresikan cara penyembahan kita kepada Tuhan melalui apa yang kita rasakan di dalam hati kita. Nah, di dalam Our Daily Bread yang saya ambil, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menghormati Dia. Semakin kita menghormati Allah, semakin mendalam pula penyembahan kita. Nah, kesimpulannya di dalam Matius pasal 22 ayat 30 hingga 39. Jawab Yesus kepadanya, jawab Yesus kepada saya dan kamu semua yang memiliki persoalan-persoalan mengapa menyembah Tuhan. Dia bilang begini, firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kawan-kawan, saat ini marilah kita terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal pikiran kita. Sebab Tuhan berkata itulah hukum yang pertama kepada saya dan kamu. Dan kedua ialah mengasihi sesama kita, kawan-kawan kita, ibu bapa kita, keluarga kita, dan siapapun orang-orang di sekeliling kita. Itulah, baik dia jahat ke apapun dia lakukan kepada kita, Tuhan menuntut kita untuk mengasihi satu sama lain seperti mengasihi diri kita sendiri, oke? Jadi kita sayang diri kita sendiri, kita juga mampu menyayangi orang-orang di sekeliling kita. Jadi marilah kita menyembah Tuhan dengan pemikiran yang benar, hati yang benar, di dalam roh dan kebenaran, oke? Jadi mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengajar kami, menegur kami sekali lagi untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam penyembahan kami tidak akan ragu-ragu ataupun menghadkan diri kami untuk mengekspresikan cara penyembahan kami, pujian kami kepada Engkau, bukan sahaja dalam gereja ini, tetapi ya Tuhan,
penyembahan dan pujian kami. Biarlah itu menjadi satu gaya hidup kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, di rumah, di sekolah, di dalam pekerjaan kami ya Tuhan. Pada siapa kami bertemu, baik orang yang percaya kepada Engkau ataupun tidak ya Bapa di surga, kami menunjukkan apa yang telah kami rasakan dan alami dalam kehidupan kami. Dan orang itu boleh mengatakan sememangnya Tuhan hidup di dalam hidupnya, Tuhan ada di dalam hatinya. Dan sebab itu ya Tuhan, kami mau ya Tuhan, agar Roh Kudus-Mu terus memimpin dan menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran ya Bapa, untuk hidup dalam pimpinan Roh Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau baik dalam hidup kami. Berkatilah kami yang mendengar saat ini ya Bapa di syurga, dan biarlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu akan terus ya Tuhan menuntun, memimpin dan menjaga kami. Terpuji itu nama Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang kita dengarkan sebentar tadi. Dan sekarang adalah masanya untuk kita mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah kebaktian Ahad. Kebaktian Ahad akan diadakan setiap hari Ahad jam 9 pagi di dalam bangunan gereja. Nah, bagi Anda yang tidak memiliki kendaraan untuk datang ke bangunan gereja, Anda boleh berhubung dengan Encik Misli untuk pengangkutan Anda ke gereja. Yang kedua adalah sel kanak-kanak. Sel kanak-kanak kita akan diadakan setiap hari Ahad jam 1 petang. Saya mendorong Anda untuk bersama-sama mengajak dan mendorong adik-adik Anda untuk mengikuti sel kanak-kanak ini. Yang ketiga adalah sel muda-mudi kita akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 petang di saluran YouTube resmi Sel Muda-Mudi Paroki St. Andrew. Pengumuman yang seterusnya, kelas penetapan akan diadakan pada hari Sabtu, yaitu pada esok pagi jam 9 pagi di dalam gereja. Bagi Anda yang memerlukan kendaraan untuk datang ke gereja pada waktu itu, Anda haruslah berhubung dengan Encik Silverano untuk pengangkutan. Demikian saja pengumuman kita untuk hari ini. Dan sekarang ini kita masuk di dalam ruangan doa. Doa yang pertama yang harus kita doakan adalah untuk kesejahteraan keluarga kita. Kita juga mau berdoa untuk setiap yang belajar dan juga yang bekerja agar terus diberikan kekuatan. Doa yang ketiga kita ingin doakan bersama, yaitu pelayanan hujung minggu. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita di dalam pelayanan hujung minggu dan juga datang beribadah pada hujung minggu ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, saat ini ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Sekali lagi hari ini ya Tuhan, kami dapat hidup, kami dapat bernafas ya Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan terus menjaga dan memelihara setiap keluarga kami dan melindungi keluarga kami ya Bapa. Bagi mereka yang sakit, Bapa, kami percaya Engkau sembuhkan mereka. Dan kami juga mau berdoa bagi setiap pelajar maupun pekerja-pekerja. Bapa, Engkau juga terus berikan kekuatan, perlindungan dan juga kesehatan saat mereka bersekolah maupun bekerja ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan kami, baik dalam gereja maupun di luar ya Bapa. Kiranya Engkau terus memberkati dan memberikan kami hikmat kebijaksanaan ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk beribadah bersama-sama pada hari Minggu ini di gereja-Mu ya Tuhan. Bapa, teguhkan hati kami, pimpin hati kami ya Tuhan untuk bersama-sama memuji dan menyembah Engkau di gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kami bersyukur ya Tuhan sekali lagi karena Engkau baik dan selalu setia di dalam kehidupan kami. Bersama-sama kita dalam doa Bapa. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang ampunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama di dalam doa berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Jumpa pada Sel Muda-Mudi minggu hadapan. Bye. Haleluya, mari kita bersama-sama memuji Tuhan Allah kita. Haleluya.
dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Sampai selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita.